Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Qasim Yusuf, Nakoy, penulis buku Seven Awareness. Pemirsa di rumah, hari ini saya doakan Anda semua sehat, bahagia, dan selalu memiliki antusias dalam ibadah, bekerja, dan menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan. Kalau ada teman saya bilang, aduh kenapa sih kok hidup dengan banyak banget masalah, kok hidup ini nggak pernah putus dari tekanan, kok hidup ini nggak pernah berhenti dari namanya cobaan, ya. Pemirsa, saya pernah mengalami momen seperti ini, momen di mana saya merasa bahwa hidup saya nggak berarti, hidup saya kayaknya galau dan sebagainya. Tepatnya pada saat saya kuliah dan harus bayar semester, waktu itu hanya 300.000 per semester, tapi nggak ada uang, sehingga merasa betul-betul frustasi dan nggak ada manfaatnya. Tapi saya ingin menggambarkan kepada Anda bahwa kalau hidup kita biasa-biasa aja, kalau hidup kita mungkin ya penuh dengan banyak keluhan-keluhan, saran saya mungkin kita mesti malu bukan kepada orang tua kita, mesti malu bukan kepada teman-teman kita, mesti malu kepada masyarakat kita, tapi Anda pemirsa harus malu kalau hidup kita biasa-biasa aja kepada saudara kandung kita. Kenapa saudara kandung? Karena dalam buku saya The Seven Awareness, sebelum Anda dilahirkan, Anda semua dilahirkan, ada 200 juta calon manusia, dan kemudian di antara mereka ya berjuang satu dengan yang lainnya, namun akhirnya ada satu yang hidup, yaitu Anda, kita, Anda semua. Saya lahir tanggal 12 Agustus, Anda lahir pada tanggal 4 Mei, 7 April, dan sebagainya. Lahirnya Anda di muka bumi ini adalah harapan bagi saudara kandung Anda yang memilih meninggal, dan Anda menjadi pemenang pada hari ini di muka bumi ini. Dan betapa malunya mereka, betapa sedihnya saudara kandung Anda yang meninggal dalam rahim ibu Anda, yang kemudian melihat Anda hanya biasa-biasa aja. Melihat Anda kemudian menjadi pribadi yang mudah mengeluh, menjadi pribadi yang mudah sekali menyerah dalam kehidupan ini. Dan Anda berharap bahwa nggak ingin diberikan masalah dalam kehidupan ini. Pada saat Anda lahir di muka bumi ini, kita semua, kita selalu membawa masalah, dan kita harus siap menyelesaikan masalah itu. Karena masalah itu satu, pemirsa, datang satu paket dengan solusi. Masalahnya adalah ketika ada masalah datang, kita fokus kepada masalah, sehingga nggak fokus kepada solusi. Saya mengambil kembali hidup saya, seperti tema kita hari ini adalah saya mengambil lagi hidup saya, raih lagi hidup Anda, pada saat saya menemukan yang namanya 1 minute awareness. Pada saat saya menemukan 1 menit bersama Tuhan saya yang membuat saya putuskan bahwa yes, saya harus hidup luar biasa lagi. Yes, saya harus hidup menjadi pribadi yang dahsyat lagi. Yes, saya harus menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Tepatnya adalah ketika saya menemukan 1 minute awareness. Pada saat saya kelas 3 SMA, kelas 3 Aliyah, saya kemudian pulang bersama 3 teman saya di jalan, dan saya berpapasan dengan seorang bapak yang sedang menarik beca, dan dia menutup bakanya pakai selayar. Dan kemudian teman saya bilang, Nang gitu, dulu Nanang gitu, itu bapak kamu ya? Dan saya bilang iya, nggak ada perasaan malu, gengsi sebagai anak remaja waktu itu. Tapi ternyata keesokan harinya bapak saya nggak lagi menarik beca, dia ikat becanya di pohon nangka beberapa hari. Dan sampai akhirnya saya bertanya kepada beliau, Pak, kenapa nggak narik beca lagi? Dan orang yang saya anggap tiap harinya kekar, semangat, pekerja keras, hari itu begitu rapuh sekali. Dan dia berkata bahwa, Bapak malu, Nang, takut kamu punya bapak bekerja seperti ini. Dan melihat air mata bapak saya menemukan 1 minute awareness. Saya berkata bahwa mulai hari ini saya nggak mau lagi mengeluh, mulai hari ini saya nggak mau lagi malas, mulai hari ini saya nggak mau lagi banyak alasan. Maka dalam hidup saya mulai fokus lagi, saya mulai ambil lagi hidup saya mulai ambil lagi mimpi saya mulai ambil lagi masa depan saya setelah saya menemukan 1 minute awareness. Maka raihlah kembali hidupmu dengan menemukan 1 menit, seperti dalam buku saya, 1 minute awareness. 1 menit yang mengubah nasib Anda. 1 menit yang membuat kita kembali lagi meraih hidup kita yang pernah berantakan, pernah kacau, pernah galau. Anda ambil lagi hidup Anda yang luar biasa. Kalau Anda berharap bahwa orang-orang sukses nggak pernah berbuat salah, saya rasa Anda salah. Saya pun pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf, tapi kemudian belajar dengan cepat memperbaikinya. Kalau Anda kemudian salah dalam kehidupan Anda, pernah berbuat kesalahan dalam rumah tangga Anda, kemudian segera perbaiki dan tunjukkan bahwa Anda layak menjadi manusia yang hebat, pemirsa.
Kalau Anda pernah gagal dalam sebuah bisnis, usaha, dan kemudian Anda merasa nggak pantas dalam hidup ini, Anda kemudian berdamailah segera dengan kehidupan Anda dan raih kembali hidupmu, teman. Karena hidup kita begitu penting. Anda adalah orang yang sangat penting, minimal buat keluarga yang mencintai Anda. Kalau Anda kemudian terpuruk hari ini, menutup pintu hati Anda, menutup jiwa Anda, menikmati kegelapan, sampai akhirnya banyak yang mengetuk jiwa Anda untuk berubah dan gak mau berubah. Padahal pemirsa, seringkali banyak pahlawan-pahlawan datang dalam kehidupan Anda. Ada anak-anak kita yang selalu memeluk kita, mengatakan mama, papa. Kalimat-kalimat sederhananya membuat kita harus bangun dan raih kembali hidupmu, teman. Ada orang tua kita yang berpesan satu kata-kata simpel dan sederhana. Dia ingin melihat anaknya bahagia, misalkan sarjana, wisuda, atau berangkat haji, atau pergi ke tempat luar negeri dan sebagainya. Ada orang tua yang memberikan kata-kata sederhana, misalkan jaga nama baik, dan sebagainya. Mereka memberikan teladan-teladan kepada kita semua agar kita kembali mengambil hidup kita yang pernah hilang, yang pernah pergi. Hari ini, belajarlah kembali menjadi dirimu sendiri, teman. Karena dalam quote Seven Awareness yang saya tulis buku saya bahwa orang gagal punya 1000 alasan, pemirsa. Sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Semoga Anda semua untuk kembali meraih hidupmu yang pernah terluka, terbuai, kemudian hilang. Anda hanya punya satu alasan untuk fokus kembali, itu nggak ada alasan. Saya, Anang Qasim Yusuf, penulis buku The Seven Awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.